Di awal film terlihat seorang komandan pasukan SWAT bernama Travis. Di sana dia mendapat telepon dari atasannya untuk segera datang ke markas. Padahal saat itu adalah hari libur menjelang tahun baru. Sesampainya di markas, Travis dan pasukannya diminta sang atasan yang bernama Ellen untuk membantu dua anggota DIE menggerebek gudang narkoboy. Mereka ditugaskan untuk mengambil barang bukti berupa narkoboy yang disimpan di dalam kontainer berlambang kalajengking. Di dalam perjalanan, anggota DIE menunjukkan kontainer berlambang kalajengking tersebut yang menjadi target mereka. Akan tetapi mereka semua tertawa, karena sepertinya mereka menganggap misi ini terlalu mudah bagi mereka. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melancarkan aksinya. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang melawan. Mereka berhasil menangkap salah satu anggota mafia yang bernama Diego. Namun sayangnya salah satu anggota tim SWAT harus tewas tertembak. Setelah merasa sudah aman, dua anggota DIE mencoba membuka kontainer itu. Namun tiba-tiba masih ada satu anggota mafia yang meluncurkan rudal, sehingga dua anggota DIE itu tewas saat itu juga. Untungnya Travis berhasil melumpuhkan pria itu hanya dengan satu tembakan saja. Setelah semua berhasil dilumpuhkan, mereka mencoba membuka kontainer tersebut. Namun ternyata bukan narkoboy yang ada di sana, melainkan seorang pria bertato kalajengking yang sedang dirantai. Pria yang diketahui berjuluk Scorpion itu hanya terdiam dan tak berkata apa-apa, sehingga membuat mereka menjadi penasaran. Kemudian Travis berniat membawa Diego dan Scorpion ke markas tim SWAT untuk dilakukan penyelidikan. Sesampainya di markas, Ellen menegur Travis karena membawa tahanan ke markas mereka. Karena seharusnya, Travis menyerahkan dua tahanan itu kepada DIE. Namun Travis berkilah akan menginterogasi mereka, karena penasaran dengan kasus yang menewaskan satu anggotanya. Di sisi lain terlihat seorang ketua mafia bernama Falz, dan seorang wanita yang merupakan tangan kanannya. Falz sendiri ternyata adalah orang yang telah menyekap Scorpion. Di sana Falz mendapat kabar kalau Scorpion sekarang ditahan di markas tim SWAT. Mendengar kabar tersebut, tentu Falz sangat murka. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang markas DIE. Karena markas DIE yang ada di kota saat itu hanya dijaga beberapa penjaga saja. Kembali ke Travis yang menemui ahli IT yang bekerja di markas tim SWAT. Di sana Travis bertanya tentang identitas Diego dan Scorpion. Ahli IT itu mengatakan kalau Diego adalah mantan tentara Hungaria yang membelot menjadi anggota mafia. Sementara identitas Scorpion saat ini belum dia ketahui. Setelah itu Travis masuk ke ruang interogasi untuk menemui Scorpion. Di ruang sebelah, anak buah Travis yang ditugaskan untuk menginterogasi Diego. Namun Diego lebih memilih bunuh diri daripada berbicara, karena Falz juga pasti akan membunuhnya. Kembali ke Travis yang bertanya siapa sebenarnya Scorpion. Scorpion hanya menjawab kalau dia diburu kelompok mafia, karena mempunyai sesuatu yang bernilai jutaan dolar. Dia juga mengatakan kalau sebentar lagi pasti akan ada dua orang yang datang, dengan mengaku sebagai anggota federal. Padahal sebenarnya mereka adalah anggota federal palsu. Dan benar saja, saat Travis keluar ada dua orang yang mengaku sebagai anggota FBI. Namun saat Travis bertanya beberapa pertanyaan, mereka tidak bisa menjawabnya. Hingga inilah yang terjadi. Satu dari mereka berhasil dihabisi, sementara satunya lagi berhasil ditangkap. Setelah itu Travis kembali ke ruang interogasi, dan inilah yang terjadi. Travis berhasil dikalahkan dan senjatanya direbut. Namun Scorpion mengembalikan senjata itu kepada Travis, karena dia tahu kalau Falz pasti akan kembali dengan pasukan yang lebih besar.
Scorpion mengajak Travis bekerja sama untuk mengalahkan pasukan Vals itu. Kemudian Travis dan Ellen menemui Scorpion di selnya untuk bertanya mengenai identitas Scorpion. Di sini Scorpion mengaku sebagai agen rahasia yang berhasil mencuri sesuatu yang bernilai jutaan dolar. Sementara orang yang mengincarnya bernama Vals yang pernah merebut negara-negara kecil dengan pasukannya. Scorpion juga mengatakan kalau salah satu dari anggota tim Sweat pasti ada yang menjadi informan Vals. Mendengar hal itu, Travis berencana memindahkan Scorpion ke tempat lain sendirian. Dia melakukan itu agar tidak ada lagi pasukannya yang menjadi korban. Dia juga sengaja melakukan itu seorang diri agar orang yang menjadi informan Vals tidak bisa melacak keberadaan Scorpion. Di sisi lain, Vals mendatangi seorang pria yang merupakan hacker andalannya. Vals meminta pria itu untuk meretas CCTV yang ada di markas tim DEA. Vals juga meminta pria itu untuk mencari informasi tentang keluarga tim Sweat yang bertugas di sana. Di sana mereka melihat Scorpion yang hendak dibawa pergi oleh Travis. Saat itu juga Vals memerintahkan snipernya yang sudah ada di sana untuk menembak Travis dan mengambil kembali Scorpion. Untungnya Scorpion melihat sniper itu lalu menyuruh Travis membelokkan mobilnya. Kemudian anak buah Vals menghampiri mobil itu untuk membawa kembali Scorpion. Namun inilah yang terjadi. Dan Scorpion berhasil menghabisi mereka. Anggota DEA lainnya yang melihat itu bergegas mengambil senjata untuk membantu Travis dan Scorpion. Petugas IT juga menghubungi pasukan DEA lainnya untuk meminta bantuan, namun telepon mereka sudah diretas. Di sisi lain, Vals kembali mengirim pasukan yang lebih banyak untuk menghabisi tim Sweat dan mengambil kembali Scorpion. Holy fuck. Karena jumlah musuh terlalu banyak, akhirnya semua tim Sweat masuk ke dalam. Sayangnya salah satu pasukan Travis harus tewas tertembak. Kemudian Travis meminta petugas IT untuk mengunci semua pintu dan jendela dengan perisai baja. Saat mereka akan meminta bantuan, tiba-tiba listrik mati dan saluran telepon terputus. Akhirnya mereka hanya bisa bersembunyi di dalam dengan pasukan Vals yang sudah bersiaga di luar. Tak lama kemudian telepon di sana berdering, padahal mereka sendiri tidak bisa melakukan panggilan keluar. Saat Travis mengangkatnya, ternyata itu dari Vals. Vals meminta Scorpion dikembalikan dan mereka tidak akan mengganggu tim Sweat lagi. Namun Travis dengan tegas menolak keinginan Vals. Hingga Vals menyebutkan nama-nama keluarga mereka yang akan pasukan Vals habisi. Tiba-tiba Scorpion mengatakan kalau dia akan keluar dalam waktu 10 menit. Scorpion juga meminta Vals tidak melibatkan keluarga tim Sweat yang sama sekali tidak ada kaitannya. Mendengar hal itu, tentu Travis sangat senang. Vals dan tangan kanannya segera bergegas untuk menjemput Scorpion. Sementara Travis ternyata tidak setuju untuk menyerahkan Scorpion kepada Vals. Ia punya rencana lain untuk menjebak mereka. Travis meminta pasukannya untuk menyebar di setiap sudut jendela. Sementara Scorpion diminta mengganti pakaiannya dengan pakaian pasukannya yang sudah tewas tadi. Scorpion akan membawa jasad itu keluar melalui pintu belakang. Dan ketika musuh sudah mulai masuk, pasukan tim Sweat yang sudah menyebar akan menyerang mereka. Saat pintu sudah terbuka, Vals langsung menyuruh anak buahnya untuk menjemput Scorpion. Tiba-tiba Vals melihat kilatan cahaya dari informannya yang memberitahu kalau semua ini hanya jebakan. Saat itu juga, Vals menarik kembali pasukannya. Travis yang melihat mereka mundur, menjadi keheranan dengan apa yang terjadi. Sementara Ellen melihat di ruang IT, kalau ada yang memberitahu rencana mereka kepada Vals. Ellen pun langsung bergegas menuju ke tempat cahaya itu berasal. Terlihat semua tim Sweat kembali berkumpul, kecuali satu orang yang bernama Warden. Mengetahui hal itu, Travis pun langsung mencarinya. Dan ternyata memang Warden mata-mata mereka. Dia juga melepaskan agen FBI palsu itu. Saat akan pergi ke ruang sistem penguncian, mereka dipergoki oleh Ellen. Kemudian ia menuju ke ruang basement untuk mematikan sistem penguncian. Saat itu Travis datang untuk membantu.
Ellen mengatakan kalau mata-mata itu adalah Warden, dan sekarang FBI palsu itu sedang menuju ke basement. Saat mereka menuju ke basement, ternyata sistem penguncian berhasil dibuka orang tersebut. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya Travis berhasil menghabisi FBI palsu itu. Saat mereka kembali berkumpul, pasukan Val sudah menyerbu masuk ke dalam karena sistem penguncian telah terbuka. Mau tak mau, mereka harus melawan pasukan Val tersebut. Jumlah musuh yang terlalu banyak membuat beberapa pasukan Travis terbunuh. Sementara tim SWAT yang lain berusaha ke basement untuk mengecoh mereka. Ellen sendiri terpisah dengan rombongan, hingga dia harus bertarung dengan tangan kanan Vals. Saat duel terjadi, tiba-tiba Vals datang dan langsung melumpuhkan Ellen. Sementara di sisi lain, Scorpion mengarahkan tim SWAT yang lain untuk keluar melalui terowongan. Scorpion juga menyuruh mereka untuk meminta bantuan jika mereka sudah berhasil keluar. Scorpion sendiri akan masuk bersama Travis untuk menyelamatkan Ellen. Saat mereka berpencar, Scorpion bertemu Val sementara Travis harus melawan tangan kanannya. Travis sempat kewalahan sebelum akhirnya berhasil menjatuhkan wanita itu dari atas gedung. Sementara Scorpion berduel sengit melawan Vals. Pada akhirnya, Scorpion berhasil menghabisi Vals. Setelah itu Travis berhasil menemukan Ellen yang baru tersadar dari pingsannya. Kemudian mereka bersantai, sembari menunggu bantuan datang. Tiba-tiba Scorpion menyabut gigi gerahamnya, yang ternyata itu adalah microchip yang selama ini diperebutkan. Scorpion mengatakan, di dalam microchip itu berisi data rahasia yang bernilai jutaan dolar. Ia memberikannya kepada Travis, karena yakin Travis dapat menjaga microchip tersebut. Namun tiba-tiba Ellen menembak Scorpion di bahunya, sementara Travis berhasil menghindar. Namun sayangnya, Travis menjatuhkan microchip itu. Ternyata selama ini, Ellen menginginkan data rahasia tersebut. Ia sengaja mengirim tim SWAT untuk merebut Scorpion dari Vals. Setelah itu Ellen mengambil microchipnya yang terjatuh, lalu melarikan diri ke arah hutan. Travis yang berusaha mengejarnya, dikejutkan dengan serangan mendadak dari Ellen. Beruntung Travis bisa membalikan keadaan, dan membuat Ellen menyerah dan ditangkap. Malam harinya akhirnya bantuan datang, dan Ellen dibawa polisi untuk ditahan dan diadili. Kemudian Travis meminta petugas, untuk mengidentifikasi jasad Scorpion. Namun ternyata itu bukan Scorpion. Akan tetapi Travis berbohong dengan mengatakan kalau itu memang benar Scorpion. Travis sengaja mengatakan itu, agar tidak ada lagi yang mengejarnya. Setelah kejadian itu, Travis pulang ke rumahnya untuk merayakan tahun baru bersama keluarga. Lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.